Waktu memasak kalian 60 menit, kalian bebas bolak-balik ke pantry dan juga utensil room. 60 menit is a long time ya. Ini bukan suatu hal yang perlu dimasak lama juga. So, kalian punya waktu to make a good condiments, a good plate, and a good dish. Jelas ya, 60 menit, waktu kalian dimulai dari sekarang. Pertarungan White Team dan Black Team dimulai. Mereka harus mengolah daging rusa menjadi hidangan terbaiknya. Untuk challenge kali ini, aku bakal bikin reverse searing venison steak. Dan juga bakal ada chimichurri. Dan juga ada fresh blackberry glaze. Begitu waktu dimulai, aku langsung lari ke pantry dan di situ sebenarnya aku belum tahu akan masak apa. Tapi karena aku dapat pairingnya blackberries, akhirnya aku memutuskan untuk bikin steak dengan saus blackberry. Di pantry aku ambil bahan-bahan buat pan-sear venisonnya. Aku ngambil semua bahan-bahan yang aku butuhin buat bikin dishku. Ke utensil, ambil alat-alat, lalu balik ke bench. Ya biasalah, udah tereliminasi, lupa galeri juga. Aku salah bench. Di awal aku langsung motong-motong mirepoix, celery, carrot, onion buat aku bikin basic brown sauce-nya. Aku mau jadiin gravy sauce. Aku mau bikin mashed potato, terus ada mix salad sama gravy sauce. Awalnya aku ngincer apronnya Jeff, tapi sekarang terserah siapapun orangnya. Yang penting aku lebih layak daripada mereka. Aku yakin banget aku bisa ngerebut white apron dari tim lawan. Untuk venisonnya sendiri, aku trim beberapa bagian dan aku make sure tuh di bagian tenderloinnya itu nggak ada sinew atau uratnya. Untuk bahan yang aku pilih itu rib eye. Aku pilih bagian ini karena itu gampang banget buat diolah dan juga rasanya masih lembut. Yang pertama saya lakukan adalah saya cuci beras, saya kasih masuk dalam plastik dan langsung saya bikin itu lontong. Karena tidak ada plastik lain lagi, jadi akhirnya saya pakai piping bag untuk bikin saya punya lontong ini. Ini adalah coklat. Lumayan sering ini semua empat-empatnya actually emang sering di-pair dengan venison ya. Sudah dipastikan semuanya cocok. Dan jujur aja kalau misalnya kita ngeliat venison dari season-season sebelumnya sampai sekarang, dari pertama kali ada protein tersebut di MasterChef Indonesia, para kontestan ini memasaknya setiap season selalu berbeda. And I'm looking forward to try this season. Yes, menyenangkannya itu ya kalau kontestan banyak benar-benar kelihatan diversity-nya. Yang satu Dan juga Indonesia, perubahan, yang satu ini. one way or another, black team or not, pasti akan selalu ada. Wah, kali kita ini cek. mereka benar-benar same opportunity ya. Betul. Pokoknya udah dicampur, mereka satu level. Yap, cuman sayangnya aja Kesempatannya sama. black team tidak bisa memilih. Iya. Well, of course, white team akan selalu punya privilege. Betul. Keuntungan ya. Karena white team tetap internal nih, ini kan Ya. eksternal nih, orang-orang luar. White power, yuk. Rasanya harus masak bareng Black Team pasti ada rasa takut, tapi aku nggak mau munculin rasa takut itu di depan para Black Team. Samping-sampingan sama si Yogi yang dari awal udah aku incer apronnya, aku pengen eliminasi sih. Gak yakin sih Mas Adi bisa rebut apronku, karena saya masaknya udah beda. Aku gagal di penyaringan sebelumnya dan perasaanku aku sedikit worry soalnya kita nggak bisa nyepelein black team. Ya, tapi aku akan lakukan yang terbaik untuk kali ini. Rasanya bisa masak lagi di dalam galeri, aku super senang dan semangat. Karena aku nggak nyangka bisa masuk dan menjadi bagian dari Black Team.
Aku semangat banget karena hari ini aku mau ambil apron putihnya Kak Aro. Doain aku ya. Dia mau rebut apron aku. Let's see. Gak akan bisa deh. Karena aku mendapat tambahan ingredient coklat, ini aku berpikir apa Chef Tedesen atau aku tambahkan saus coklat. Atau aku langsung coating aja pada saat di awal ya. Coklatnya rencana nanti saya mau jadi campuran saus buat si Chef Tedes. Jadi nanti kayak ada rasa acidity dari tomat, kemudian ada juga rasa manis dari coklat. Langkah pertama, aku pengen masak quinoa-ku. Rencana aku pengen bake sebentar biar dia tuh lebih dapat nuansa nati sama nuansa yang lebih krenyes-krenyes. Guys, waktunya tinggal 45 menit. Yes, chef. Yes, Oke, chef. simple venison. Di menit 45, aku langsung fokus untuk memulai step memasak daging aku. Di sini aku pakai food processor biar dia menjadi daging cincang. Di sini aku menambahkan tepung terigu, ada juga breadcrumbs, sama berbagai Italian seasoning, dan juga aku tambahin telur, dan aku juga tambahin dagingnya, kemudian aku chop bersama. Adonan aku ternyata agak basah nih, jadi aku tambahin tepung lagi biar dia bisa ke-coating lebih baik. Aku lihat Teddy dari atas, kayaknya Teddy siap nih. Cara kerja itu cantik. Step by step-nya, konsepnya, dan benar-benar Teddy berubah banget dengan Teddy yang sebelumnya. Salut sama Teddy, banyak perubahan untuk masuk black team. Untuk usahanya sendiri, so far aku pakai method reverse searing. Jadi aku make sure rusanya sendiri itu dry di dalam oven. Terus nanti aku finish it up di dalam sini. Aku seal lagi. Jadi emang aku mau dagingnya itu agak sering dari luar, di dalamnya pun masih ada moisture-nya. Nick, Ya, Chef. kenapa mau ambil apronnya Nata? Saya lupa. Karena aku ngerasa lebih layak di MasterChef, cuman aku ngerasa dia jago juga. Aku ngerasa Bang Nata cukup jago, dan aku pengen lawan orang yang setara dengan aku. Makanya aku pilih dia sebagai lawan aku. So you got venison dengan coklat. Oke, Chef. Kira-kira mau buat apa? Untuk coklatnya nanti masukin ke aku punya jus. Aku kurang yakin pairingnya bisa cocok, tapi aku bakal coba dulu. Bakal aku gaskan. Untuk venison ini sekarang lagi marinate sama rosemary sama lemon. Untuk hilangin baunya sedikit. Habis itu nanti bakal di pensir. Pensir with chocolate sauce, basically. Yep. And you use hazelnut. Untuk hazelnut dan beberapa bahan lainnya, aku kurang yakin bakal pakai, tapi aku bakal simpen dulu. Mana tahu nanti kepakai. Lagi asiknya memasak, Juna datang menghampiri aku dan aku di situ sudah pede kali untuk menjelaskan makananku ini sama Chef Juna. Kamu white team memilih untuk pakai fresh blackberry. Ya. Terlihat kamu kurang setuju. Iya benar, Chef. Sebenarnya kamu karena belum kurasa tadi blackberry itu belum pernah aku makan. Jadi begitu aku makan, mungkin aku mau buat tasak telu, Chef. Masak tasak telu ini pakai daun ubi tumbuk. Nah, terus nanti sausnya kalau di sana itu kan, Chef, kalau saus untuk saksang itu kan pakai darah. Jadi aku menggunakan si blueberry ini pengganti darahnya, tapi base-nya bumbunya tom yum. Jadi asam karena ketemu sama asam kan. aslinya masak telu. Tasak telu. Tasak telu itu daun ubinya nanti, Chef, dicincang sebagian nanti dengan dombanya. Terus pakai bumbunya bumbu sangsa. Kalau untuk tasak telunya, iya. Ya. Jadi kalau bumbu tom yum kan, Chef, hampir miripnya sama bumbu saksang itu. Oke. Nah, rempah-rempahnya. Jadi aku buat si blueberry-nya ini jadi pengganti saus, nanti warnanya merah sausnya. Hitam. Tapi rasanya akan ada rasa blackberry-nya. Pasti, Chef. Oke. Wajib. Kamu udah pernah mengolah venison? Sebenarnya, Chef, aku belum pernah ngolah rusa. Tapi, aku tengok tekstur dagingnya ini mirip sama daging-daging yang ada di hutan ataupun sejenis kuda. Masak bareng Nick itu seru. Gitu. Karena dia katanya mencari lawan yang sepadan. Gitu. Ya, namanya juga masak kan gak ada yang sempurna. Tapi saat ini aku akan berusaha lebih bagus lagi. Itu aja. Ternyata Nick memilih aku jadi lawan betelnya di kali ini. Karena Nick menganggap aku jago. Tapi sih akan kubuktikan samamu bahwasanya aku memang pantas lebih jago daripada kau.
Ya, hari ini mau bikin rendang si rusa. Rendang rusa pakai nasinya itu pakai si... Tadi kan aku dibeliin lead yang perak itu prawns. Nah, aku pakai nasinya aku tambahin prawns nanti. Dengan adanya bahan tambahan, cocok-cocok aja sih. Soalnya kan rendang enak dimakan pakai nasi. Nah, kan sepemikiran aku sama Bang Surya nih. Bikin rusa direndang lah apalagi. Cuman ini tentang dia nge-elevate-nya aja. Kalau dia elevate dengan baik, pasti dia bisa lolos deh. Bang Surya berkesempatan besar untuk balik lagi ke galeri MasterChef. Wis kesusu arep blender bumbu. Oh toh. Bul mata pisaune ki ra ono ta. Mung mubeng tak anteni kok ora halus-halus. Bul mata pisaune keri. Kok bisa ini? Sisa waktunya tinggal 30 menit. Let's go. Semangat. Di waktu 30 menit terakhir, aku make sure glaze-nya ini kan smooth. Jadi mau nggak mau, aku strain sedikit lagi, jadi aku dapat konsistensi yang aku mau. Aku nggak lesu, aku nggak patah semangat, aku bakal lawan white team. Sampai aku dapat white apron. Menurut aku bukan target yang mudah untuk disingkirkan black team. Karena aku udah kerja keras banget, to the point aku masih survive sampai ikut di posisinya white team. Indonesia nih kayaknya. Ya. Bikin apa dulu ya? Hari ini mau bikin si rendang rusa. Rendang? Rendang rusa sama... Yang kering apa yang basah kayak kalio? Yang kering sih lebih. Yang kering? Ya. Terus dimasaknya diapain rusanya? Nanti pensir, ini kan katanya tadi belum pernah sih ngolah ini, tapi katanya enak medium. Mungkin nanti aku pensir bentar, terus masukin ke bumbu rendangnya. Aku bikin dua sih, Chef. Yang satu aku pensir, yang satu aku masukin ke bumbu rendangnya. Jadi nanti mana yang tidak berbau dan tidak terlalu nyengat, itu yang aku pakai nanti. Bahan pendukungnya dapatnya apa? Pruns, apa ya? Pruns? Pruns, ya. Nah, Pruns. prunsnya masukinnya gimana? Masuk ke nasi. Nasinya bikin, pruns. ya. Make sense? Make sense? Ya. Kalau venison, rendangnya rempah-rempah yang hangatnya tuh, yang kayak seperti cinnamon, anis, kapulaga itu cocok. Ya, terima kasih. Jadi lebih pakai warm spices. Oke, Chef. Looking good, Yogi? Ya, Chef. Ya, looking good. Bajunya Tinggal tunggu reduce. Aku sengaja kasihin banyak dagingnya biar cepat rasa kental. itu. Ya, sama lebih strong flavornya. Kamu bisa potong kecil-kecil, kamu brown sampai benar-benar dapat colornya kan? Untuk dapetin color di akhir. Jadi bikin apa? Kamu blackberries kan? Ya, Blackberries-nya diapain? Blackberries-nya nanti ada yang dijadiin kompot, sama nanti jus-nya ada yang nanti di-infuse pakai jus-nya nanti. Jadi rasa jus-nya itu nggak terlalu gamey. Nah, terus venison-nya kamu apain? Venison-nya aku sear. Ini aja? Iya. Jadi yang kamu taruh buat jus segitu? Soalnya tadi banyak uratnya, Chef, yang aku dapat. Oh, jadi kamu nyobain untuk dapetin yang iya, yang bagus. Ya? Udah aku dapat yang bagus, baru sisanya aku semuanya taruh sini. Soalnya ini keras semua. Aku cobain. Oke. Kalau misalnya segitu, Yes. make sure komposisi semuanya benar ya. Iya, Chef. Ya harus make sense sama protein utamanya. Oke, Chef. Thank you, Chef. Chef Renata datang ke bench aku untuk ingetin tentang komposisi makanan. Dan aku langsung kepikiran untuk buat chips. Jadi aku langsung ngambil kale untuk di deep fried jadi crispy kale. Aku mau semangatin white team dengan pantun. Buah duren jangan dibelah. Cakep. Tim putih jangan sampai kalah. Oke. White team, kalian harus semangat dan lakukan yang terbaik. Aku yakin kalian bisa. Apaan sih, Man? Berisik. Aku buat rusa sama blackberry ini menjadi salah satu makanan daerah
yaitu dari daerahku, Sumatera Utara, supaya aku tampil beda daripada orang-orang peserta yang ada di challenge kali ini. Untuk membuat tasak telu ini, harus ada bumbunya, itu kecombrang, bawang merah, bawang putih, dan itu harus kutumis bersama dengan pucuk ubi, dan itu sebagian dari daging rusanya, aku chop dan kumasukkan menjadi tasak telu. Aku sangat bangga kali lah di masakan kali ini, karena aku mampu menggabungkan makanan daerah dengan bahan yang berkualitas ya seperti rusa. Yang udah dikerjain sekarang udah dia punya mashed potato, lalu dia punya sauce. Ini sekarang lagi mau goreng parsnip, dan ini lagi prepare grill veggie-nya. Sejauh ini belum ada kendala, cuma untuk rasanya aku masih kurang tahu. Aku mau coba sedikit dulu daging yang aku pensir karena aku pengen tahu nih apakah seasoningnya udah pas atau belum. Tapi begitu aku pensir ternyata pannya terlalu panas. Akhirnya dia lumayan mengerak dan cukup gosong nih. Aduh, aku harus lari ke utensil dan ambil pan yang baru. Wow. Apaan tuh? Keren. Dari atas aku lihat Nick memasak berapi-api. Wah, keren. Waktu ganti 15 menit. Yes. Guys, 15 menit. Semangat. Guys. Waktu sisa 15 menit, aku memutuskan untuk menambahkan coklat aku ke tomato sauce dan juga ke salad aku biar dia sedikit memberikan highlight coklat. Di percobaan pertama yang aku lakuin tadi, aku jadi tahu nih berapa lama waktu yang aku butuhin untuk ngepensir daging rusa. Setelah aku ngambil pan yang baru, aku mulai serius ngepensir daging yang akan aku sajikan untuk juri. Di sini aku pensir dengan olive oil, kemudian butter, crushed garlic, thyme, dan juga sedikit oregano. Oke. Ya chef, di tengah-tengah masak tiba-tiba Chef Arnold datang. Di sini sih aku cukup seneng ya. Aku berharap Chef Arnold nyobain sweet mashed potato yang aku bikin ataupun blackberry sauce yang udah jadi tuh. Bikin apa? Bikin dagingnya di basting, sausnya pakai orange dan raspberry. Terus karbonya nanti akan pakai ini sweet potato di mash. Oke. Ini prefer disaring ya? Oke chef. Sausnya ya, Chef? Oke, siap. Oke. Make sure kalau belum pernah dicicipin, di taste ya. Ya. Dan juga make sure setiap Terus kondimen, flavornya semua balance, acidity, saltiness, texture, Siap. flavor ya. Siap. Good luck. Di sini aku lagi nge-basting daging rusaku nih, Chef. Setelah itu akan aku resting 10 menit, baru kemudian akan di-slice tipis-tipis sebelum disajikan. Halo. Halo Chef. Aduh Chef Arnold, mendingan gak usah dateng deh. Soalnya biasanya kalau didatengin itu tambah grogi. Mashed potato look nice. Thank you Chef. Tapi sedikit kebanyakan nggak sih? Gitu ya, nanti saya with ambil. braising ya? Iya. Smells good. Thank you Chef. Ya, Flavor mudah-mudahan. penting ya. Ya. Terus habis itu pakai apa? Ini nanti untuk di atasnya, tapi sebelumnya saya udah masukkan untuk blackberry juice-nya ke sini. Ke stulnya. Kalau dengan buah-buahan, acidity itu juga sangat penting levelnya di balance out, flavornya, saltiness. Baik, Ya. Chef. Ya, makasih. Looks good. Ya, thank you. Thank you Chef. Aduh aku seneng banget karena stuku dibilang looks good. Mudah-mudahan rasanya juga good ya Chef. Apa? Ngangguk-ngangguk. Enak ternyata. Enak? Rusa. Dagingnya empuk, Chef, jebule. Dan rapatio perengus. Makanya aku... Oh, ini.
aku ngecek lagi gravy sausku, warnanya udah cantik, coklat, aromanya udah keluar, rasanya juga udah pas. Aku langsung saring, terus aku pindahin ke jug. Jadi saya tadi ke Aro akan membuat braised venison stew dengan mashed Kayaknya potato. klasik hearty. Tapi diinfuse dengan blackberry nanti the sauces. Oke. Saya tadi ke Adi Surya dia rendang. Wow. Really? Tapi dia lebih banyak warm spicesnya rendang ya. Dia dicampur dengan fruit. Prunes, ya. Make yang sense. jadi untuk nasinya. Make sense. Sounds good. Nasinya berarti spices rempah ya harusnya. Sedangkan Yogi buat klasik venison steak dengan jujunya dengan berry. Ya, Kay juga bikin steak dengan sweet potato mash. Nata tadi dia buat hidangan tentunya. Unik loh punya Nata. Ya, dia hidangan sana rasa teluh kalau tidak salah. Itu biasanya pakai darah kayak bumbu sangsang. Dia menggantikan darah tersebut dengan the fresh blackberry. Kita lihat ya, soalnya agak unik ya. Unik, seru unik. kayaknya. Seru. Oke guys, sisa waktunya tinggal 5 menit. Yes, chef. Ayo, Bu Aro. Oke guys, sisa waktunya tinggal 5 menit. Yes, chef. Ayo, Bu Aro. Di menit-menit akhir, aku merasa aku harus siap-siap semua kondimen yang ada dan aku campurin jadi satu biar nanti aku nggak buru-buru. Semua bahan sudah ready dan itu saatnya untuk plating. Yang pertama aku lakukan itu adalah menggulung si tasak telur dengan zucchini. Bang Nata ini bikin saus pinky. Aku nggak tahu nih warnanya pink, tapi dengan mukanya itu nggak cocok. Kayak memang itu sausnya pun menolak itu untuk dipegang sama Bang Nata. Jadi aku bingung ini rasanya bakal kayak mana. Gila Nata. Sejak kapan Nata bikinnya gitu? Ganti rasanya. Aku situ sudah mulai goyang karena platinganku tidak sesuai apa yang kuinginkan. Akhirnya aku ganti plate, langsung mengambil piring oval supaya sausnya itu bisa ku save lebih banyak lagi. Loh, diulang. Ulang, Chef. Kenapa? Komposisi? Komposisinya apa, Chef? Ini minta boleh nggak, chef? Digulung-gulung zucchini gini ada apa sama Nata, coba? Ini kan tasak telur, Chef. Tasak telurnya kan bisa daun ubi, ada salaknya dalam. Ada apa dengan Nata ini hari ini, Chef? Iya. Hari ini aku, Chef, pengen tampil beda. Tapi tampil lebih baik lagi, Chef, untuk melawan Black Team ini, Chef. Semua kondimen udah jadi, aku langsung mulai untuk plating. Jadi platingan aku itu ada venison sendiri, ada sauce, terus ada roast veggie, sama ada mashed potato, sama fried parsley. Waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, chef. Yuk, Sarja. Nah, setelah disku jadi, aku baru kepikiran lagi. Kalau ini kan harus pairing mushroom sama venison. Tapi aku ngerasa aku kurang nge-highlight si mushroomnya. Aku cukup pede sama hasil masakan aku karena aku rasa itu cukup bagus dan cantik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.
Baik, kalian telah menyelesaikan challenge ya, di mana Black Team harus mempertaruhkan dan juga melawan White Team, dan kalian bisa lihat apron-apron kalian sendiri di situ. Di mana White Team juga harus mempertahankan apron mereka di challenge venison atau daging rusa. Yang pertama, silakan ke depan. Teddy. Jadi orang pertama yang dipanggil, ini aku bertanya-tanya apakah menjadi makanan terbaik atau makanan-makanan yang kurang, tapi aku tetap pede, aku maju ke depan. Teddy? Yes, Chef. Jadi kamu dapat daging rusa dengan apa? Coklat. Coklat. Yes. Coklatnya kemana? Saya tadi campur sama saus, tomato sauce-nya. Kemudian ada juga di salad sebagai So what is this? cuma taburan. Ini Mediterranean Greek keftedes. Keftedes? Yeah, with kale quinoa salad and tzatziki sauce. So the chocolate becomes salad dressing? Enggak. No. Ini ada coklat. potongan nih. Oh. Ada sedikit ya. Terus saladnya pakai dressing apa? Pakai lemon vinaigrette aja, Chef. Ya mungkin di lidah-lidahnya para juri itu masuk apa ya, tapi saya yakin sekali kalau barang itu dia masuk di sapu lidah nih kayak tarakan cocok begitu ya. Aku bayangkan coklat ini dia bikin apa dengan coklat sama daging rusa itu? Di dalam keftedes-nya sendiri ada apa aja? Tadi pakai venison, onion, garlic, all purpose, breadcrumbs, telur, dill, mint. Dan di sausnya ada coklatnya? Iya, tomato sauce-nya, ada coklatnya. Tomato sauce kamu cuma taruh di atas ini. Sebenarnya ada di bowl-nya, Chef. Iya, cuman buat ngelapisin aja sih, biar dia nggak terlalu manis gitu ya. Berarti saus kamu yang tomato sama coklat itu sebenarnya masih ada di bench kamu itu? Ada, Chef. Teddy, I like the concept ya sebenarnya for this. Cuman mungkin kalau masukan dari saya sendiri, the tomato sauce bisa tambah lagi spicesnya karena udah ada coklat di situ. Iya. Right? And coklat kalau sudah diolah dijadiin sauce, kita bisa dapat karakteristiknya. Especially di salad ini, kamu kasih chunks of chocolates. It's not so necessary karena di sauce kamu itu sudah ada coklat yang nice aromanya. Vinaigrette-nya bisa lebih zing lagi, saltiness. Ya, karena ini sedikit overpowering dengan coklat. Keftedes, seasoning, rempah bisa tambahin. Oke, Teddy, ini a lot of things going on ya. Ada coklat, tomato, ada tzatziki, ada dill, ada cucumber, ada spices, ada... Mau taruh buah juga ya? Apa? Ada raisin. Raisin? Ya, sedikit chop. But somehow it works. Di sini tzatzikinya ini benar-benar menyegarkan. Venison memang cocok dengan coklat, jadi the robust flavor of the meat ketemu coklat ini enak. Mungkin untuk yang di salad, kamu bisa sedikit kurangin coklatnya. Dan justru sos yang kamu pakai untuk coating meatball kamu bisa tambahin. Kalau kamu mau naruh more texture, mungkin bisa pakai cacao nibs. Atau pakai cocoa powdernya aja di dressing. Jadi kamu dapat bitterness-nya aja without the sweetness. Karena even the dark chocolate, kalau nggak 90%, 70%, they still have 70%. some sugar sweetness in it, ya. Ini sih dibilang overly sweet enggak ya. Ini masih cukup balance. Tapi kalau bisa bitterness-nya dinaikin lagi tanpa the sweetness, bakal lebih enak. But it's a good dish. Thank you, Chef. Oke, sudah dijelaskan. Sangat setuju dengan penggunaan coklatnya. Di sini yang perlu di-highlight, your keftedes is actually light, ya, very good. Saladnya malah menurut saya menjadi heavy. It's too many things going on. Oke. Alangkah baiknya kamu kurangin beberapa komponen. Misalnya kayak quinoa. I don't think you need quinoa in there. Dia membuat, dan itu membuat berat ya, numpuk berat. You need to be more airy salad. Ya, yang gelembung, yang tinggi, yang light, yang tinggi gitu loh. Karena si keftedes kan gumpalan bola-bola. Okay, so kamu mesti pikirkan itu. Oke, thank you Teddy. Thank you, Chef. Mendengar komentar juri, aku merasa sangat percaya diri ya. Cuman aku tetap stay humble karena aku belum tahu nih kira-kira yang akan maju ke depan, mereka akan lebih baik atau enggak. Komentar dishnya Teddy lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Aku takut sih
Teddy itu bisa nyingkirin white team dari black team. Berikutnya, Yogi. Maju ke depan bawa hidangan aku cukup percaya diri, tapi aku nggak pede nih sama platingannya karena terlihat sedikit berantakan. Oke, what is this? Apa ini? Venison steak served with sweet potato puree dan venison au jus sama ada blackberry coulis. Sweet potato puree di bawah. Iya. Ini venison au jus. Iya. Ada di atas puree-nya ada blackberry compote. Terus di dalam jus-nya itu aku infuse juga pakai blackberry. So this is blackberry compote. Iya, coulis. Coulis. Terus kompotnya mana? Di ini. Ya, sebelah sini sama di tempat di atas sweet potato puree-nya. Wah, Yogi ini kayaknya main aman nih. Soalnya dia bikin sesuatu yang klasik dan biasanya kan dia eksperimen. Sweet potato? Iya, sweet potato-nya aku buat dari serai, cumin, honey, terus dimasak pakai cooking cream, di blend jadi puree. Terus kamu cara masak venison-nya gimana? Aku sear. Kamu sear? Iya. Oke, kurang ya sear-nya? Iya, chef. Soalnya aku Alat tadi reaction-nya masih kurang. Today I think the venison masih wet. aku dapat bagian yang tipis. Kalau kamu dapat yang charred, takutnya nanti overcook, chef. Tapi bisa dengan pan yang panas, properly. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar salah dengan dish kamu. Cuman di sini secara texture wise dan juga mata memandang adanya kuli dengan si venison au jus-nya, it's liquid and liquid. And then you got sweet potato puree. Jadi secara tekstur we don't get a lot. Apakah ini salah? No. Tapi kamu bisa mengolahnya dengan yang lebih baik dengan merubah salah satu dari tekstur tersebut. Mungkin cuma dengan au jus, lalu kamu membuat relish dengan blackberry, bukan membuat kuli. Dan di sini kamu sudah ada kuli, ada juga kompot, which is similar, different, kayak enceran aja. Yes, chef. Nah, untuk masalah plating, kamu belah 4, au jus dengan kuli, kiri kanan, au jus atas bawah. Why don't you just split in half, setengah kuli, setengah. Aku nggak mau nonjolin si jus-nya itu daripada kompotnya kalau. Betul, split in half. Oke. Atau kalau nggak ya kamu use after seared sebelum dipotong. The venison kamu dip in the jus, in the kuli, semua jadi merah. Put the sauce in there. Nice au jus, ya. Oke, chef. Untuk venisonnya sendiri, ya saya udah mendengar penjelasan kamu karena kamu dapat bagian yang kurang tebal dan juga bukan apa ya, the best one. Gitu. Iya, chef. Tapi seasoning juga perlu ya di venisonnya sendiri. Dan juga alangkah baiknya selain seasoning kamu buat semacam rub, meskipun cuma di sprinkle, nggak harus di rub semua, yang cocok dengan venison tersebut. This is a game meat, right? Venison. Dengan banyaknya spices, itu akan punch in your mouth too. Itu penting. Yes, chef. Oke, the jus is good. Flavor of the venison-nya itu benar-benar kamu brown dengan baik. Kamu simmer dengan baik, so di sini justru the star is the sauce. Overall, ini enak. Tapi memang setuju permainan teksturnya itu. Jadi the sauce-nya kental, sweet potato-nya instead of a mash dia puree, terus ada kuli lagi, jadi ketika dimakan bersamaan, sauce. Padahal kamu bisa, mungkin kalau mau sweet potato nggak perlu di puree lagi. Jadi cari yang lain supaya ada teksturnya banyak. Di sini kale sangat membantu, it's nice. Cuma teksturnya aja, can be more, supaya perbedaannya itu lebih banyak gitu. Flavor is good. Untuk dari saya sudah bilang tadi, ya dari masak venison-nya sendiri, empuk, yes, cuman needs that charred a little bit atau seared. Flavor saya suka dengan spices yang kamu berikan. Seasoning mungkin kamu bisa tambahin itu, jangan lupa dengan black pepper a little bit more in the jus, supaya black pepper is best friend, you know. Iya. Ya, itu aja sih dari saya. Thank you. Thank you, chef. Crispy kale yang aku buat ternyata belum cukup membantu untuk nambahin tekstur di dish aku.
Aku harap aku bisa lolos ke tahap selanjutnya.